Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaini Suciadi dengan NIM 2019-53119. Saya berada di program studi Sistem Informasi Universitas Mulia Kudus. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Basis Data yang teori dari Pak Arif Setiawan. Di sini saya akan mempresentasikannya untuk tugas pertama atau kuis. Di sini saya akan mempresentasikan. Oke, yang pertama materi SMBD atau Sistem Manajemen Basis Data. Di sini kita akan lanjut. Oke, kemudian ada fakta big data. Fakta big data di sini ada skema itu mencatat pengiriman data. Skema mencatat pengiriman data di sini YouTube berada di posisi pertama, yaitu bukan posisi pertama atau yang pertama, yaitu video total durasi 104.000 jam. Kemudian email ada 45 miliar data, SMS 540 juta, Twitter 400, kemudian ada yang terakhir yaitu situs baru 140.000 website lama baru atau per hari, dan seterusnya. Kemudian di Amerika Serikat 1,2% dari total daya listrik dikonsumsi oleh server diperkirakan 0,5%. Emisi gas rumah kaca seperti digambar di sini. Di server data atau data center knowledge ini, perusahaan merilis data resmi jumlah server mereka. Perusahaan prosesor Intel merupakan pengguna server terbesar di dunia. Seperti di gambar tersebut ada banyak server. Kemudian lanjut, berdasarkan data perusahaan bulan Februari 2010, Intel memiliki 100.000 server. Perusahaan yang bermarkas di Santa Clara, Amerika Serikat. Ini juga merupakan produsen prosesor untuk berbagai model server. Selanjutnya, selain Intel, kebanyakan pengguna server dalam jumlah besar adalah perusahaan penyedia jasa hosting internet, antara lain 1 dan 1 internet atau 70.000 server, OVH 65.000 server, dan Rackspace dengan jumlah 56.671 server. Dengan berbagai layanan yang disediakan, Google diprediksi memiliki lebih dari 495.000 server. Yang ketujuh berikutnya, raksasa software asal Redmond, Washington, Amerika Serikat, Microsoft disebut-sebut di posisi kedua dengan prediksi lebih dari 218.000 server. Perusahaan internet besar lainnya, Yahoo, eBay, masing-masing diperkirakan punya lebih dari 50.000 server. Oke, selanjutnya pertumbuhan data seperti grafik di gambar ini. Personal komputer di tahun 1990 makin menaik, kemudian ada network client atau server. Di 2005 ada on-premise, on-demand, and community web. Selanjutnya, mana yang lebih cepat perkembangannya? Oke, di sini kita bahas yang pertama, komputerkah yang paling cepat karena OS dan aplikasinya, atau yang kedua ada alat komunikasikah karena fungsi HP smartphone bisa akses internet dan sebagai berikut. Ada yang ketiga, perangkat multimedia kah, dan yang terakhir ada teknologi database kah. Mana yang lebih cepat? Menurut saya semua elemen di sini mempunyai peran yang sangat penting bagi perkembangan zaman yang lebih cepat. Ini semua disatukan menjadi satu agar bisa menjadi lebih cepat. Oke, selanjutnya ada produk RDBMS dan vendor. Jenis produk Oracle, vendornya Oracle, kapasitasnya 8 exabyte. DB2
dengan vendor IBM 4 exabyte. Kemudian ada yang lainnya bisa dibaca. Oke, lanjut. Satuan media penyimpan storage, gigabyte sama dengan 9 billion atau 1000 juta 1 gigabyte di sini 9 billion atau 1 miliar. Kemudian ada tera, ada peta dan mega. Oke, lanjut ke perkembangan di RAM dan RAM. Oke, bisa dipahami sendiri ya. Oke, lanjut. Di sini konsep basis data. Oke, kita berada di konsep basis data. Di sini basis data atau database dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip. Di sini sebagai lemari arsip untuk penyimpanan dokumen ya. Jika kita memiliki lemari arsip dan berwenang atau bertugas untuk mengelolanya, maka kemungkinan besar kita akan melakukan hal-hal seperti memberi sampul atau map pada kumpulan bundle arsip yang akan disimpan. Oke. Kemudian himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan dengan diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah, lebih dipercepat gitu ya. Oke, lanjut. Kumpulan data yang saling berhubungan disimpan secara bersama sedemikian rupa tanpa pengulangan atau redundansi. Kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Kemudian di sini sistem pengarsipan. Dari sistem pengarsipan yang lama, di sini ada lemari arsip sebuah ruang. Di sini ada lemari, kemudian di sini ada mahasiswa, ada mata kuliah, kemudian di sini ada yang terakhir absen dan nilai. Dan ini adalah lemari. Kalau sekarang di sini kita mempunyai disk atau storage atau penyimpanan, lebih tepatnya begitu. Di sini ada file mahasiswa disimpan jadi satu, file mata kuliah, file nilai, dan file absen. Jadi di sini bisa kita cari dengan mudah untuk mencari apa yang kita cari. Oke, lanjut. Contoh database universitas. Tabel mahasiswa dihubungkan dengan fakultas, kemudian disambungkan tabel nilai, kemudian dan mata kuliah. Di sini kita kasih nomor PP dengan urut 001, 02, 03, 04 dan seterusnya. Kemudian nama mahasiswa kita pilih, kita masukkan nama-namanya, kemudian harga beli, kemudian ada kelas 4S1 untuk membedakan kelas-kelasnya. Kemudian ada kode, kita bisa jadikan itu query ya begitu. Kemudian ada contoh database penjualan seperti gambar di. Oke, lanjut. Kita ada di SQL versus NoSQL. Di sini ada SQL RDBMS dengan tabel, row, column, relationship. Di sini SQL kita mempunyai Oracle, SQL Server, DB2, MySQL, dan Python dan SQLite. Di sini ada non-SQL yaitu MongoDB, collection, dokumen, file, link, embedding, dokumen. Kemudian ada sistem basis konvensional. Di sini ada salah satu server. Kemudian kita dari sekretariat, ini orang membawa ke servernya, rektorat membawa ke server, bank Bukopin, kemudian biro-biro semuanya masuk ke dalam server ini. Lanjut, kita sistem basis data online. Basis data online berbasis server ini kita mempunyai salah satu server top manager atau servernya. Di sini ada back office. Back office ini kita masukkan ke dalam server
atau top management, kemudian diproses masuk ke top management, dan front office juga masuk ke server top management. Oke, lanjut. Kita ada di sistem basis data online berbasis server. Kita di sini mempunyai kepegawaian bahan mentah, produksi, logistik, bidang penjualan, koperasi contohnya. Kemudian semua itu masuk kepada bagian kepala bagian, kepala divisi, kepala cabang, departemen, dan lain-lain. Di sini ketika kita mencari nama ketika kita cari pegawai, nama pegawai, kita langsung saja masuk ke kepegawaian, kemudian kita cari namanya, maka akan muncul dengan mudah. Oke, selanjutnya selesai. Demikian presentasi dari saya, Zeni Suciadi, untuk melengkapi tugas kuis pertama dengan mata kuliah sistem manajemen basis data yang diampu oleh Pak Arif Setiawan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, pengucapan, atau perilaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.